Saudara, selamat pagi. Shalom. Kita akan memahami firman Tuhan lewat Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Tuhan kami. Berkenan Tuhan berkati kami karena kami boleh menikmati hari ini, hari karunia-Mu. Izinkan kami memahami firman Tuhan dalam tuntunan kuasa-Mu dan dalam pertolongan Tuhan sendiri, kami boleh memaknai firman Tuhan ini. Tuhan yang menolong dan memimpin kami. Dalam kasih Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melihat apa yang dikatakan dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-22, pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera sesudah mengulurkan tangannya, memegang dia, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara, dalam menjalani hari-hari hidup ini, inilah yang kadang terjadi. Dalam keadaan normal, dalam keadaan tenang, kadang-kadang kita manusia lupa berdoa kepada Tuhan. Dan kita hanya ingat akan berdoa ketika kita akan nikmati berkat makanan dan minuman ketika kita mau makan. Itu pun kalau kita ingat. Namun beda kalau hidup kita sedang dalam apa yang kita sebut bergejolak, dalam pergumulan. Ketika hidup sedang mengalami badai. Dalam keadaan demikian, banyak kekonyolan yang bisa dilakukan orang. Seperti yang terjadi dalam bacaan kita. Petrus berkata, "Izinkan aku berjalan di atas air untuk mendapatkan engkau." Dan Tuhan mengatakan, "Datanglah." Dan Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan. Tetapi ketika ia dalam perjalanan, tiba-tiba angin bertiup. Dalam tiupan angin muncul kekhawatiran seorang Petrus. Dalam kekhawatirannya ia mulai tenggelam. Dan dia berseru, "Tuhan, tolong aku," sambil mengulurkan tangannya. Dan Tuhan memegang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini, menghadapi virus ini, kita sekonyong-konyong sedang dalam keadaan tenggelam. Tetapi kita harus berusaha, berseru dan memohon, "Tuhan, tolong kami," dan ulurkan tanganmu. Jangan berkata, "Tuhan, tolong kami," sambil mendekap seperti ini. Bukan. Tapi berkata, "Tuhan, tolong." Supaya Tuhan mampu mengangkat kita, memegang kita. Dan melepaskan kita dari cengkraman pergumulan yang sedang kita hadapi. Respon harus kita lakukan di atas apa yang sedang terjadi saat ini. Saudara-saudara, kita melihat pada awalnya Petrus gelisah, ragu, bahkan mengira ia akan tenggelam. Tapi ia berpikir, "Aku harus berseru, Tuhan tolong." Dan akhirnya ketika ia berseru, ia mampu ditolong oleh Tuhan dan Tuhan mengangkatnya. Sehingga tiupan angin yang keras, tiupan angin yang menggelisahkan, tiupan angin yang menakutkan, kadang-kadang dapat membuat kita semua gagal fokus pada Tuhan. Di tengah-tengah tiupan angin yang keras menggelisahkan itu kita mulai goyah. Tapi Tuhan berkata, "Datanglah kepada aku."
datang kepada Tuhan. Untuk itu, saat diizinkan Tuhan mengalami badai hidup ini, jangan kita mencari yang lain. Mari kita mencari Tuhan. Jalinlah relasi yang sangat intens dengan Tuhan, supaya kita semakin mengenal Dia, dan supaya kita semakin pekah dalam arahan Tuhan dan bimbingan Tuhan saat badai ini sedang menerpa kita. Saudara-saudara, saat tiupan angin yang menggelisahkan dan meneguhkan itu menerpa kita, saya mau mengatakan, jangan hilang kepekaan kita dalam arahan Tuhan. Jangan hilang hal-hal keyakinan kita bahwa di dalam Tuhan kita akan semakin pekah, kita semakin merasakan bagaimana Ia akan menolong ketika kita berseru di dalam menghadapi badai-badai hidup. Ingat, topan keras tidak akan pernah menakutkan, topan keras kehidupan tidak akan pernah menggelisahkan ketika kita fokus kepada Tuhan. Tuhan yang akan sedang menolong kita. Yang pasti, saudara-saudara, ulurkan tanganmu dan berkata, Tuhan tolong kami, Tuhan tolonglah aku. Ia akan menolong untuk menyertai kita tenang di atas gelombang, tenang menjalani hidup di tengah-tengah berbagai badai-badai pencobaan. Tuhan memberkati kita dan senantiasa menguatkan kita menghadapi setiap badai kehidupan. Tuhan menolong, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami. Ketika kami diterpa oleh badai kehidupan, itu tidak akan menggelisahkan, tidak akan menggoyahkan iman kami. Tapi kami akan semakin fokus kepadamu Tuhan. Dan berseru, Tuhan tolong kami. Dan Tuhan pasti menolong setiap umatnya yang berseru. Tuhan memberkati dan senantiasa memimpin langkah-langkah kehidupan kami. Di dalam kasih Yesus Kristus kami memohon. Amin. Terima kasih. Selamat pagi.